Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Universitas Muhammadiyah Tanggrang dengan NIM 1962201256. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian akuntansi. Berikut penjelasannya. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu ada cara ilmiah. Cara ilmiah yaitu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Cara ilmiah, kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional, penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris, cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakannya tersebut. Yang ketiga, sistematis, proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Tujuan penelitian. 1. Penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Kedua, pembuktian. Data yang diperoleh dan digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Ketiga, pengembangan. Itu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Klasifikasi penelitian. Penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, dan karakteristik sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Lalu selanjutnya yang kedua, yaitu penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama, penelitian murni atau pure research atau basic research dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori keuangan ilmiah, langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikan. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya masalah praktis. Penelitian berdasarkan tujuan umumnya, yaitu penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua, penelitian pengembangan atau development research dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Ketiga, penelitian verifikatif dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, penelitian berdasarkan tarafnya. Yang pertama, penelitian deskriptif merupakan taraf pendeskripsian variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitan dengan variabel lain. Yang kedua, penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antara variabel-variabelnya. Data, pengertiannya yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, simbol. Yang kedua ada fungsi, untuk membantu keputusan, perincian, evaluasi. Yang ketiga, jenis data. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Data sekunder dan data primer. Lalu ada skala pengukuran, yaitu data nominal, data ordinal atau order, dan data interval.
Selanjutnya ada sumber data, yang itu ada wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Selanjutnya data kuantitatif, yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa, yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misal, wanita itu cantik, santun, pandai. Contoh data melalui kuesioner, data kategori, yaitu penelitian tentang PHK ada 3 golongan. 1. Perlu pesangon, 3 bulan lagi semua yang kena PHK. 2. Perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. 3. Tidak perlu diberi pesangon. Data berjenjang, yaitu 1. Baik sekali, 2. Baik, 3. Sedang, 4. Buruk, 5. Buruk sekali. Selanjutnya data bersifat relatif, yaitu 1. Sering, 2. Kadang-kadang, 3. Jarang, 4. Jarang sekali. Lalu ada data kualitatif, bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk orsinil maupun ranking. Lalu ada data selanjutnya, data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Selanjutnya B, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Misal, laba 3M, EPS sama dengan 0,2, manajemen laba atau dari rumus. Yang terakhir, cara pengumpulan data. Ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Kedua, data sekunder yaitu yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, laba perusahaan didapat dari laporan rugi laba perusahaan atau harga saham didapat dari BEI. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.